lihat di laga MPL. Oke, dan juga kita nih ya mendapatkan sebuah kabar untuk Alter Champ, Alter Ego, Mimin kesayangan Alter Champ semuanya, si Dapa. Mana? Katanya lagi di stage nonton langsung. Mana dia? Yang mana nih? Coba Yang mana? coba. Hei, mana dia? Dap. Ada yang bisa mendapatkan Dap. satu sosok tersebut tidak? Dap. Ini orang Itu- misterius masalahnya. Ya, dia buronan di liga kita karena banyak banget meme yang dia keluarkan bikin gemes. Semua orang penasaran jadi mana ini Dap. Dap, nongol kagak lo? Ya dawa. Ya, coba nanti kalau kalian sudah menemukan satu sosok tersebut bisa langsung dipegangin, diikat di situ ya. Nanti langsung report ke Pulung biar kita lihat yang mana sosok. Tolong ditahan sampai match kelar ya. Oh benar. Tapi penasaran sih dengan adanya Balearic Om. Iya. Ini kan jarang banget kita lihat gitu loh. Setuju. The Balearic di sini dia oke-nya adalah power dari Balearic ketika berhadapan dengan hero melee Oke. yang nempel dengan dia. Jadi Wrath of Dryad-nya ini mudah banget untuk bisa langsung ngikat hero-hero yang ada di sampingnya. Iya. Mungkin salah satunya di sini ada Aulus. Butuh banget untuk diam di tempat agar dia nggak ngasih base damage-nya ke lawan. Oke. Dan itu sambil ditarik dari belakang sih. Cuman kalau aku ngelihatnya dari Geek Fam, mereka juga hanya akan mengandalkan Beatrix dan Lilia untuk segi dari long range damage. Nah ini nih, kalau jarak dekat, Aulus sakit banget. Tapi kalau untuk jarak jauh, dia nggak bakal bisa ngasih serangan balik. Dan itulah yang dicari nanti untuk Geek Fam. Jadi kalau memang bisa diikat, terus nanti di atas Undying Fury-nya juga bisa nge-trigger pasif dari Balearic. Itu oke banget. Oke. Itu oke banget, tapi syaratnya pasti Balearic itemnya harus satu di atas dari Aulus. Kalau itemnya masih equal, masih sama, dia masih bisa tumbang cepet. Masih bisa. Tapi kalau dia udah ada satu item lebih, yang menurutku susah ya, apalagi ini roamer, iya itu pasti bisa dimenangkan oleh Balearic juga. Setidaknya Maksudnya ya kasih separuh HP lah. Setidaknya memberikan waktu sih Om. Karena kan bukan objektif utama juga dari Romer untuk bisa Betul. nge-pick ataupun mendapatkan poin kill ya. Karena setidaknya dia bisa memberikan waktu, menyediakan waktu untuk rekan-rekannya nih. Ya. Untuk rekan-rekannya ngebalas keadaan di mana Romernya lah yang akan tahan badan. Jadi buat teman-teman semua sabar ya. Ada sedikit technical issue di stage kita di antara kedua tim ini. Tapi akan segera di-fix juga problemnya apa agar matchnya bisa langsung kita mulai. Ya. Sabar. Land of Dawn pun terguncang. Bener. Ada Balearic yang Ada Balearic. sebenarnya kalau ngelihat ya Aulus, ada Franco juga, Poveus juga untuk buat ngehentiin kesep nggak sih Om? Pasti ke stop. Popius Lagi. lompat kena Wrath of Dryad, dia diem di tempat. Nggak bisa, walaupun ke trigger pun ya nggak bisa dipencet gitu ya? Bisa sih kalau ada. Oh, tetap bisa? Tetap bisa. Nanti kalau ada temen yang lompat lagi gitu kan, dipancing sekali aja. Widih. Pancing lompat, terus diikat, Ya, terus kena Last Insanity, Uh-uh. ada Angry Gloom. ya kita lihat aja. Itu good skenario Itu ya. oke. Ekspektasinya. Ekspektasi Maju seperti itu. ke depan pakai Balearic, Ikat. lalu Ikat. ikat, Last Insanity. duar meledak. Yes. Ditambah- Lilia nyusul, Oke. Beatrix yang ngasih Nidus Special. Nah, Itu dari tim Geek Fam. Betul. Tapi dari tim Alter Ego Om. Aulus level 12, Heeh. tabrak. Sebelum level 12, Franco level 2, tarik. Produk. ganggu ya. Tarik, ganggu. Oh, berarti Masuk ke mid game, Jimmy satu item, hajar Maju. juga. early-nya sendiri Alter Ego juga enak kan, ada Franco dia bisa Iya, kasih iya. pressure terus menerus, terus Kimi juga satu hero yang bagus buat nge-press. Betul. Kiminya di sini harus dimanjakan ya. Yap. Apalagi Nino pasti akan menjadi target untuk di ganking. Ya. Karena ada Chow juga yang bisa mencari ini Kiminya ada di mana nanti. Benar, karena sejauh ini juga Nino adalah second carry-nya ya. Yes. Second carry yang terus-terusan memberikan damage yang cukup besar juga untuk Alter Ego. Tapi buat teman-teman semua di luar sana, ini report ataupun laporan dari kalian dimanapun nih udah mulai masuk nih. Wah, gimana? Udah mulai masuk Om. Yang mana? Ini ada yang lagi di Mandalika nih. Wow. Ada yang lagi di Mandalika. Nonton Lagi ini nonton dong. MotoGP, tetap sempetin nonton MPL. Salam dari Mandalika, Lombok, sobat MPL Indonesia. Mantap. Mantap nih dari Robi Hidayat. Mantap kali lah. Mana Panas lagi nih? ya di sana, mending ngadem di sini di MPL Arena. Bener. Oh, jauh ya. Beda. Panas di sana, panas langsung di matahari. Di sini panas suasananya. Oh. Iya kan? Ini ada Iya lagi dong. nih. Pantun nih Papulung dari Min Boys. Jalan-jalan ke Sukabumi, pulangnya beli mochi. Itu di samping Papulung sangat cantik. Om Bawa cantik. Tuh. Makasih. Bude, ini Bude. Oh Walaupun gitu ya. Oh terima kasih. walaupun pantun lu nggak nyambung ya. Gak wahai apa-apa. sahabat. Ente. Ente. Enggak Hari-hari apa-apa. ente. Hari-hari Nastrai. Untuk akhirnya menghibur lo tadi.
Iya nih udah pada rame juga karena mereka nunggu banget. Ini leg yang kedua makin rame juga. Yoi. Dan emang banyak dukungan-dukungan masuk ke kita. Ada yang lagi nobar nih. Wongnya dewek lagi pada nonton juga di kafe, ada malam mingguan bareng nonton Ada. MPL. Yang ada di kafe Purwokerto juga. Halo, jangan lupa protokol kesehatan ya. Tuh, jangan lupa protokol kesehatan kalian ya. Teman-teman, bahkan kemarin tuh ada ya ikatan dari Warkop tuh, Om. Ada, ikatan angkringan. Ya. Ada tuh, lagi pada nongkrong di angkringan. Nontonin, Om. Nontonin mereka. Mantap kali memang. Mana lagi nih? Pak Pulung, titip salam buat kakaknya. Kakak yang mana Kakak yang dulu? mana nih? Wow. Sabar ya. Ini Dapa yang lagi ada di stage, dia sempat-sempatnya ngechat Bude. Lapar kalau dia kencot. Lapar dia di sini. Dapa, sabar karena kamu akan disuguhi dengan ini saling makan-memakan dari kedua tim ini di dalam Land of Dawn. Alter Ego dan juga tim Geek Fam yang akan beradu sesaat lagi. Inilah dia game yang pertama. Oke. Game yang pertama di antara kedua tim ini akan berbuah hasilnya apa? Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama karena Land of Dawn. Waktunya kita akan menyaksikan. Yap, dan Leo Murphy udah nggak perlu kita ragukan lagi pergerakannya. Ai. Kita nggak akan lihat Ai. dia ada di mana-mana, tapi dengan satu Iron Hook-nya dia ngegangguin. Tapi kali ini dia dalam bahaya karena Vince dan juga Rapture mengejar Leo Murphy. Flick out, kabur dan berhasil untuk ngegocek Geek Fam dari area jungle-nya dan mid lane-nya tertarik untuk menghindari, untuk mengejar dan dia masih bisa selamat. Tapi satu flicker sudah dibuang. Oke, setelah tadi mengganggu bagaimana farmingan yang dimiliki oleh Hans, dia pun masih bisa selamat. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik sekali dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports karena dengan seperti itu pengaruhnya akan menjadi satu tim loh. Itu dia, dan rotasi yang dia lakukan begitu baik dan ngasih pressure terus-menerus. Ini yang dibutuhkan, gak mau ngasih enak sama sekali. Tapi dari tim Geek Fam, mereka memirroring apa yang dilakukan oleh tim Alter Ego juga. Bergerak ke dalam jungle, ngasih ngerusuh, Leo Murphy lagi dan lagi. Mencoba untuk menjadi pengalihan isu, tapi dari tengah Renvi dan juga Rapture. Mencoba untuk mengganggu, udah gak punya flicker Leo Murphy dalam bahaya. Satu hit terakhir dan Rapture mendapatkan Leo Murphy first blood di tangan tim Geek Fam. Wow, percobaan kedua gagal. Gagal Gagal bisa untuk kali ini. ditumbangkan. Dan Alter Ego Esports ini adalah mereka cukup respect ya dengan adanya Chow juga. 3 Purify. Ada di Pai, Nino dan juga Udil. Oke, ada 3. Ini Tiga respectnya loh. boleh-boleh nih. 3 loh, masalahnya dengan adanya Valerie, dengan ada Rapture, ini akan bisa menjadi combo CC Betul. yang entah itu bersamaan ataupun bergantian. Masalah kalau bergantian, ya 3 Purify ini akan sangat berguna sekali gitu. Betul. Dan itu bakal mengganggu juga ya. Oke, ini kita pengen setup, tapi ternyata gagal karena Wow. ada Purify. Ini 4 member dari Alter Ego sudah terlihat dia ada di area top lane Papulung. Waduh, ada 4 loh Bude. Hei, ketarik untuk kali tapi untungnya udah punya Black Shoes. Dengan satu turtle yang berhasil diamankan juga di arah yang berbeda. Ini dia, shield turret ditukar dengan satu turtle. Ya, jangan lupa juga untuk purple buff dari Alter Ego Esports sedang diharas oleh si Hans. Waduh, ini rotasi, dibalaskan Oh, gila. rotasi. Sementara itu untuk Pai, masih berjuang seorang diri dengan adanya 2 player yang dimiliki oleh Kiva. Mereka berusaha untuk bisa menabrak masuk ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Yep, berusaha untuk nge-mirroring atau mencari dari untung yang lain. Gak mau untuk ke bawah permainan dari tim Alter Ego Esports. Geek Fam punya gameplay yang sangat berbeda di game pertama ini, Om. Bener, ini Celiboy gak dapat purple ya berarti ya? Ya, Keambil untuk purple buffnya. Oke, nice mirror dari Geek Fam dan itu membuat mereka unggul 1.000 lah, Dan 400-an. Hans sudah level 6, Om. Bener. Sementara Sally Boy baru aja dia naik level 5. Tadi ada 2 perbedaan level, mungkin Yep. karena dari emblem Hans sendiri. Ya, Demon Slayer. Demon Slayer, sementara Sally Boy juga berbeda. Dan apalagi dari farming patternnya Sally Boy mulai dipatahkan oleh tim Geek Fam. Sementara Alter Ego berusaha untuk melakukan hal yang sama. Cuma itu nggak membawakan hasil yang sama. Di area buffnya juga nggak berhasil dicuri. Di area orange-nya juga. Jadi tim Alter Ego mereka melakukan gerakan tapi belum bisa mendapatkan apapun, Om. Iya, dan juga yang harus berhati-hati ini adalah Geek Fam jangan sampai ketarik dengan adanya Iron Hook. oke. Karena Iron Hook adalah pembalik keadaan juga. Satu kali tarik di momen yang pas, di waktu yang pas juga.
selesai pasti. untuk merubah Geek Fam. suasana ya masalahnya Om ya. Betul, betul. Untuk Iron Hook itu sendiri, bahkan tadi kita lihat aja ada 2 penjagaan yang dilakukan oleh Geek Fam, sementara tadi untuk Hansnya sendiri masih mengambil ke arah Purple Buff. Itu 2 penjagaan yang memang menjaga area depannya agar Franco-nya tidak bisa lagi melakukan sebuah aksi untuk menarikkah ke arah Purple Buff-nya ataupun dari player yang dimiliki oleh Geek Fam. Tapi di area atas dengan adanya 2 player yang udah terlihat di area court lane ini, Raptor-nya mulai mundur, Swan-nya juga mulai masuk ke dalam satu auto turret yang dia miliki. Tapi Raptor, Jet Kundonya udah mulai terlihat belum mau ataupun belum bisa mendapatkan satu orang pun. Ada maksimum charge yang ditembakkan tapi nggak kena ke arah siapapun pula. Siapa yang akan menjadi korban? Flicker kali langsung dikeluarkan begitu aja. Reloman masih di bagian belakang, tapi Leo Murphy-nya masih ada flicker, dibalaskan dengan satu bloodhound-nya. Malah untuk kali ini ada Joe yang langsung menghilang tapi dibalaskan juga dari Franco yang langsung menghilang akibat Swan yang memang masuk dan juga memberikan damage yang begitu berarti Bude. Yes, Alter Ego Esports berhasil untuk menukarkan dan usaha untuk melawan ganking Flicker dan adanya The Wave Dragon karena Leo Murphy hanya bertukar diri aja jadinya. Nggak ada target lain untuk Raptor tadi sehingga Leo Murphy menjadi sasaran utama sebagai satu hero yang bisa melawan inisiasi Om. Nyaris menjadi harga yang mahal ya, karena tadi untuk masuk ke sana untuk bisa mendapatkan poin kill, Flicker harus dipakai oleh Swan. Yeah. Yap. Itu nyaris banget dia kejebak dalam real world manipulation. Benar sekali, tapi Nino barusan dengan adanya satu wave dragon yang dikeluarkan, tapi ternyata Purify sejauh ini udah terlihat nih. Yep. Ada informasi yang bisa dikirimkan ke arah rekan-rekan dari Geek Fam yang lain. Untuk Ninonya udah nggak punya Purifier lagi, hanya ada satu dash yang bisa menyelamatkan dirinya untuk bisa pergi menjauh dari teman-teman ataupun dari lawannya Geek Fam. Cuman buat teman-teman semua nih, kalau memang mendapatkan diskon 50% untuk tiket di sini Polis untuk menonton nempel, makanya jangan lupa langsung beli aja Garuda Splash. Dan sekarang dengan adanya satu lagi pergerakan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego sebagai Recon Shell, belum lagi Iron Hook-nya udah langsung connect juga karena satu player dan hilang untuk kali ini pemain dari Geek Fam. Yap, konsil yang dikeluarkan oleh Alter Ego tak terduga di area top lane, rotasinya tak terdeteksi tapi Udil di area minta salah bayar manusia di pop up tapi Hans dia satu hit terakhir dan dibakar dan Hans mendapatkan Udil di area tengah. Pertukaran antara Swan di area atas, di area tengah Udil harus hilang. Waduh, tadi Raptor yang menghilang, sekarang ada Udil di area Alter Ego juga yang hilang nih. Ada pertukaran-pertukaran kecil nih Om. Yes, tetap 1-1 yang menurutku ini masih bakal berimbang sih untuk kedua-duanya, masih tarik ulur yang panjang nantinya. Jadi dari Geek Fam mereka semakin late game, semakin harus berhati-hati juga dengan kehadiran Nino. Karena di sini untuk range dari Hans sendiri dengan Xbox-nya ini nggak bakal cukup untuk bisa mengejar Kimi. Benar, karena untuk sekarang yang dia bawa adalah Retribution. Biasanya kalau kita melihat untuk kali ini dengan Way of Dragon ataupun pergerakan yang langsung dilakukan dengan ada Turtle yang berhasil didapatkan juga oleh pemain Geek Fam, namun Demonic Force-nya udah berhasil mendapatkan juga karena Lilia. Belum lagi Undying Fury, maksimum charge-nya nembak ke bagian depan, kena ke arah Purple Buff, tapi Purple Buff-nya belum tercuri. Tapi Raptor barusan dilompatin, kaget kagak tuh? Sakit lagi. Kaget itu teh. Kegepruk. Alter Ego Esports mulai untuk melawan rotasi, juga memirroring apapun yang dilawan oleh tim Geek Fam, berusaha untuk mengkontes dan rotasi bertiga ini di area atas sudah terlihat. Renvi Rapture di area depan dan ternyata nggak hanya bertiga, ada 4 member membuka dari area depan dan Iron Hook-nya nggak connect. Banyak banget resource yang udah dikeluarkan. Breath of the Riot yang udah keluar juga nggak mengenai siapapun. Rupanya area perhitungan yang harus benar-benar tepat ya Om. Yes, karena range-nya juga cukup kecil jadi semuanya harus nempel daripada duel antara jungle di bottom lane. Wah, ini pede juga ya untuk Sally Boy ya. Ingin melakukan sebuah perlawanan tapi Hans yang terus membakar dengan fire missile yang dimiliki, tapi Sally Boy sedikit lagi yang tersisa. Hansnya salah untuk memberikan dari fire missile, masih bisa selamat dan Sally Boy-nya pergi dari area tersebut. Ya, dia sudah mendeteksi bahwa ada orang lain di area bottom lane, ada rotasi. Sementara itu dari Alter Ego Esports memang nggak mendapatkan poin kill atas Hans, tapi di area atas ada Nino yang berhasil untuk mendapatkan satu turret di area top lane-nya. Yes, salah satu dari winning condition juga adalah harus mewaspadai jangan sampai Nino terlalu cepat untuk jadi sebagai second carry bagi Alter Ego Esports. Dan terlihat Nino di sini sudah mulai cukup nyaman mendapatkan item-itemnya dengan cepat juga dengan mystery shop yang dibawakan oleh dia. Oke, tadi kan kita lihat tuh ada 4 player dari Alter Ego ada di area atas ya. Mungkin banyak pilihan atau ada beberapa pilihan yang akan dilakukan oleh Geek Fam. Entah mereka memberikan perlawanan atau mereka akan melakukan mirroring ke tempat yang berbeda. Maksimum charge-nya connect tadi ke arah Vince, ada Black Shoes yang dikeluarkan tapi Udilnya dengan darah yang gak begitu banyak, dia berada di bagian belakang real manipulation, tapi Raptor-nya nggak mendapatkan ke arah siapapun. Namun kali ini untuk Pai-nya mulai lompat ke arah siapapun, tapi Raptor menjadi tujuan utamanya barusan dan bagus banget. Satu Iron Hook-nya mengenai ke arah player yang dimiliki oleh Geek Fam. Iya, dan ada Purify dengan tepatnya Vince 2 kali ngedodge kemana
kematiannya. Ada satu dengan Black Shoes pada maksimum chance untuk connect. Lalu yang terakhir dengan adanya Purify, dia berhasil untuk menghindari Iron Hook. Wow, Vince nyawanya udah kayak kucingnya banyak banget. Tapi dari bottom lane, Nino berusaha untuk melakukan terus-menerus push terhadap turret. Yes. Wow, oke, ada opening juga. The yang Way sudah of terjadi. Dragon di area tengah, Breath of Dynasty dibuka, maju ke area depan, tapi gak ada yang connect di area depan sana. Leo berpikir diselamatkan kabur, sementara Hans berada di posisi yang tidak terbuka. Dengan ada satu immortality yang pecah, dia sudah tertinggal di area belakang. Hans pun hilang, disusul dengan 3 member lainnya. Geek Fam hanya tersisa Rapture seorang diri. Wow, sebuah setup yang mendadak langsung digagalkan oleh pemain Alter Ego. Bahkan tadi kita lihat aja Leo Murphy-nya masih bisa selamat. Dan mereka menurut Pulung, Geek Fam harus tahu bagaimana kalkulasi flicker yang dimiliki oleh Leo Murphy. Karena dari tadi flicker selalu menyelamatkan diri dari Leo Murphy tersebut. Yes. Dari Alter Ego Sport mereka belum mau berhenti. Mereka mau nge-push Rapture dalam bahaya. Satu hit terakhir. Sally Boy mendapatkan poin kill-nya. Damage per second dari Nino yang begitu sakit ditutup oleh Sally Boy membuat Geek Fam itu almost wipe out sih. Iya. Semi wipe out. Dan satu lagi dari Geek Fam adalah karena mereka gak dapetin target, mereka langsung open karena ada Leo Murphy yang menurutku sia-sia untuk Way of the Dragon-nya. Itu dia Om, kalkulasi dari flickernya ini apa ya? Dari Leo Murphy harus dihitung bagus-bagus, harus dihitung baik-baik karena dari tadi berapa kali tuh flicker nyelamatin diri Leo Murphy itu. Dia selamat, malah setupnya Geek Fam lah yang masuk ke dalam area defensif yang dibangun oleh Alter Ego Sport. Jadi sementara untuk Alter Ego Sport ya udah tinggal ngirim attack dan malah mereka yang menghilang. Ya, Geek Fam agak kebingungan untuk mencari target yang tepat sih ya kayaknya Om dari tadi. Dari The Way of Dragon resource skill-nya, lalu Wrath of Riot nggak bisa untuk ngedapetin core yang dimiliki oleh Alter Ego Sport. Dan sekarang Lord yang pertama di tangan Alter Ego. Yes, dan ini sudah mulai cepat lagi ya. Untuk Alter Ego adalah karena udah level 12 ke atas. Untuk Sally Boy-nya, bahkan udah maksimum level kali ini. Mereka tinggal join 5. Mereka udah punya semuanya, toolsnya ada Kimi. Masih ada juga Povius-nya. Jadi mereka kalau untuk tim fight ini sangat ready banget, Alter Ego Sport. Dan maximum charge kena terhadap Renvi. Terlihat kalau Alter Ego Sport mereka mau nge-push 3 lane-nya secara bersama. Antri lane push akan dilakukan. Geek Fam akan sedikit kewalahan untuk melawan defense di 3 laning-nya. Oke. Lordnya udah siap akan langsung menabrak ke bagian dalam, tapi sepertinya masih bisa ditahan karena sedikit lagi habis tersisa dan Lordnya pun langsung menghilang. Bahkan barusan Iron Hook-nya berhasil mendapatkan langsung ke arah Raptor langsung menghilang. Berarti tidak ada lagi satu defensif utama kecuali Renvi lah ya akan ngebadarin siapapun penyerang dari Alter Ego Sport yang akan masuk ke dalam area pertahanan mereka. Ya, ini dari Alter Ego belum mau berhenti melihat 4 versus 5 menjadi sebuah hal yang baik untuk mereka. Dan satu inhibitor pecah di area bawah, di area atas akan menjadi sasaran selanjutnya. Selagi di area bawah minion juga melakukan push terhadap inhibitor. Geek Fam dalam masalah. Wah. 2 base turret pun udah hancur. Air Hole-nya gak kena karena siapapun. Hans masih membakar dengan fire missile yang dimiliki, tapi Renvi akankah berusaha untuk maju karena dengan adanya Nino, efek slow yang diberikan, DPS yang diberikan begitu mengganggu, membuat pemain dari Geek Fam tidak bisa maju selangkah pun. Ya, 2 udah jebol kayak gini tim Geek Fam. Ketertinggalan networknya ini ngegulungnya cepat banget. Awal-awal masih unda-undi, tapi memasuki power spike dari Alter Ego, mereka berkumpul, networknya udah beda 10.000. Yes, ini permainan yang kita tahu ini power dari Alter Ego dengan draft mereka. Oke. Dengan Aulusnya. Yang painnya juga demikian. Belum lagi ini Franco yang bisa mengubah skalanya kalau Iron Hook-nya kena. Nah, nih konselnya udah langsung dikeluarkan. Aku pikir tadi akan ada keluaran, tapi ternyata kena. Satu orang berhasil langsung didapatkan dari itu adalah Rapture. Again and again. Langsung berhasil menarik ke arah player yang dimiliki oleh Geek Fam. Sementara itu untuk Alter Ego punya kesempatan bisa memenangkan langsung di game yang pertama. Iron Hook-nya kena lagi. Dan kini udah ada lagi satu player dari Geek Fam. Patrick lah menjadi korban dan kemenangan hadir untuk Alter Ego Esports. Wow, kemenangan yang sudah direncanakan oleh Alter Ego dari early game.